Sukses tidak pernah melihat siapa Anda, apa latar belakang Anda, dan setinggi apa pendidikan Anda. Tetapi sukses untuk orang-orang yang bisa mengambil sebuah kesempatan, orang-orang yang bisa melihat peluang tersebut untuk menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Jangan lupa selalu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga sharing kita pagi ini bisa memberikan manfaat bagi brother and sister dimanapun Anda berada pagi hari ini. Di pagi yang cerah, di pagi yang penuh dengan semangat, di pagi yang penuh dengan antusias hari ini, saya mendoakan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Brother and sister, pagi hari ini saya akan sedikit berbagi, khususnya adalah bagi generasi milenial, bagi pemuda-pemudi yang saat ini mungkin masih mencari pekerjaan, yang masih di bangku sekolah, yang masih di bangku kuliah, yang masih berusaha dan berjuang untuk berusaha menciptakan lapangan pekerja, menciptakan sebuah penghasilan untuk kita sendiri. Jangan menyerah, tetap semangat brother sister. Mungkin kita sering mendengar kata-kata hari ini adalah apa itu dengan istilah transformasi digital, apa yang dimaksud dengan zaman digital, era globalisasi yang saat yang kita rasakan hari ini. Bray and sis, kita tanpa kita sadari hari ini semua orang sudah mengakses yang namanya dunia atau era digital itu sendiri. Kita lihat pagi hari ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Bapak, ibu, generasi milenial, anak muda, ya, anak kecil bahkan sekarang hari ini ketika bangun tidur yang dicari bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan kekasihnya, bukan istrinya, bukan suaminya. Yang kita akses adalah kita membuka media sosial kita. Artinya kita sudah berkecimpung di dalam dunia digital. Benar atau salah? Inilah yang terjadi. Inilah faktanya yang terjadi hari ini. Kita pagi hari itu kita langsung mengakses media sosial kita. Kita ingin kepo apa perkembangan dunia. Kita ingin tahu berita, kita ingin tahu gosip, kita ingin menonton televisi, ini ingin sinetron Korea dan sebagainya. Yang kita buka pagi hari adalah handphone kita. Artinya Anda sudah cukup familiar yang namanya dengan digital, tapi kita tidak sadar. Nah, brother and sister, apa sih dampak positif dan negatif dari era digital saat ini? Wow, bicara positif, bicara negatif, pasti ada dong. Positifnya banyak sekali. Brother dan sister, sudah mudah untuk mengakses, membuka wawasan kita, pengetahuan kita lebih luas dengan dunia digital ini. Kita untuk melakukan sebuah transaksi, belanja lebih gampang di era digital ini. Benar atau salah? Yang pasti ini adalah benar. Yang paling sederhana adalah contohnya brother and sister. Sekarang emak-emak, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu kita takut sekali untuk melakukan transaksi atau belanja online, hari ini begitu besar, begitu banyaknya orang-orang yang berbelanja melalui online. Nah, asik nggak? Asik. Gampang nggak? Gampang. Mudah nggak? Mudah sekali. Anda tinggal klik aplikasi, semua kita hanya nunggu di rumah. Biasa lebih murah, ya. Dulu beberapa tahun yang lalu hampir semua orang takut untuk melakukan transaksi melalui digital, melalui online. Dikarenakan apa? Mungkin kita belum terbiasa dengan hal tersebut. Tetapi hari ini perubahan zaman dengan perkembangan digital, era modalisasi, transformasi digital yang kita rasakan saat ini merubah semua yang dulu kita tidak berani hari ini menjadi berani. Brother and sister, inilah salah satu dampak positif yang kita rasakan di era transformasi atau di era digital ini. Apalagi kemudahan. Dulu Bapak Ibu kalau mau transfer uang nggak perlu kita harus ke bank ngantri berpanjang-panjangan. Sekarang mau transaksi lah, mau belanja, mau bayar listrik, PDAM dan sebagainya, cukup klik melalui handphone. Perbankan juga menyiapkan berbagai macam aplikasi online yang digunakan sehingga kita mudah untuk mengakses apapun yang kita inginkan. Dulu mau beli tiket pesawat harus berangkat ke loket atau ke bandara dulu. Dulu mau beli tiket bus atau kereta api, kita harus ke tempat-tempat penjualan loket, harus antri dan sebagainya. Hari ini kita cukup belanja dengan online, semuanya bisa terpenuhi dan tercukupi. Artinya inilah dampak salah satu yang nyata dari perubahan era digital ini, brother dan sister. Nah,
Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial, sebagai pemuda-pemudi yang hari ini kita membutuhkan sebuah peluang baru, yang membutuhkan pekerjaan baru, yang membutuhkan penghasilan untuk diri kita? Apa yang harus kita ambilkan? Apakah kita akan menggunakan media sosial kita? Era digital ini kita mengambil dari sisi negatifnya, mungkin menonton, melihat hal-hal yang negatif di media sosial kita. No, jangan, brother dan sister. Kita ambil positifnya, ya, kita hindari hal negatifnya, sehingga kita bisa mengambil sebuah manfaat yang lebih banyak, mengambil sebuah peluang di era digital ini. Brother and sister, masih bingung untuk mencari pekerjaan, masih bingung untuk membuka usaha? Kalau brother dan sister bisa memanfaatkan momentum dengan baik, kita bisa mengambil yang namanya new opportunity. Kita harus mengambil sebuah kesempatan, sebuah peluang baru. Inilah hal yang sederhana yang harus diambil dan dilakukan oleh generasi milenial. Brother and sister, hari ini di era digital ini kita harus berani mengambil sebuah peluang, berani mengambil sebuah kesempatan. Karena apa? Sukses tidak pernah melihat siapa Anda, apa latar belakang kita, setinggi apa pendidikan kita. Tetapi sukses menunggu orang-orang yang bisa mengambil sebuah peluang dan kesempatan baru tersebut. Nah, saya mengajak kepada brother dan sister, di era digital ini, ayo kita ambil kesempatan baru itu. Apa kesempatan baru? Kita bisa menggunakan atau kita bisa berbisnis, berbelanja, berbisnis atau membuka usaha dan peluang baru melalui era digital, menggunakan media sosial kita. Ya, brother dan sister sering membuka media sosial yang namanya mungkin Facebook, bahkan Instagram. Apa yang ada di dalamnya? Banyak sekali orang melakukan transaksi jual beli, berbisnis, menuangkan ide-ide kreatif mereka di dalam media sosial. Inilah orang-orang yang saya anggap bisa mengambil sebuah peluang di era digital. Jangan merasa kita menganggap gaptek, kita tidak tahu-tahu. Update status bisa kok, ngeluh di Facebook, di IG, canggih kok, pada pinter-pinter. Buat kata-kata patah hati, putus cinta, buat puisi, pinter-pinter kok. Apa salahnya? Kita ambil peluang ini untuk menjadikan tempat kita untuk berjualan, berbisnis. Mari, mungkin brother dan sister yang hari ini belum memiliki pekerjaan, belum memiliki usaha, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil ini. Ambil peluang ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dunia digital ini, di era digital ini. Banyak kita bisa gunakan dengan media sosial kita. Jangan hanya untuk mengeluh, jangan hanya buat status galau di media sosial kita. Ambil kesempatan, sebuah kesempatan baru dan peluang baru ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat kita, lapangan penghasilan kita. Nah, ketika brother dan sister berani mengambil sebuah new opportunity, sebuah kesempatan baru di era digital ini, Anda bisa meraih sebuah kesuksesan. Nah, sekali lagi saya mengajak brother dan sister, generasi milenial, ambil kesempatan baru, ambil peluang baru di era digital ini. Setelah Anda berani mengambil sebuah peluang dan kesempatan baru itu, hanya dua proses sederhana yang harus kita pikirkan. Bagaimana brother dan sister berani menentukan goal, berani menentukan tujuan kita. Apa sih tujuan kita untuk berbisnis? Apa sih tujuan kita untuk berjualan? Apa sih tujuan saya untuk menuangkan ide kreatif saya? Apakah tujuannya untuk menghasilkan income? Tentukan tujuannya dengan jelas. Yang kedua, brother dan sister pelajari bagaimana prosesnya, bagaimana caranya brother dan sister bisa untuk meraih hal tersebut. Dua langkah yang paling sederhana, yang paling gampang. Ya, yang pertama tadi yang harus dilakukan generasi milenial di era digital adalah berani mengambil sebuah new opportunity, berani mengambil sebuah peluang, sebuah kesempatan. Setelah Anda memutuskan untuk mengambil peluang ini, ambil peluang secepatnya, putuskan secepatnya. Lakukan yang pertama adalah tentukan goalnya, yang kedua pelajari caranya untuk mencapai sebuah mimpi atau goal yang Anda inginkan tadi. Nah, brother saudara, cukup sederhana kan untuk mengambil sebuah kesempatan baru. Tapi tidak semua brother dan sister berani mengambil peluang baru, mengambil kesempatan baru. Kita lebih suka menunggu dan menunda sesuatu sehingga apa yang kita inginkan tersebut tidak bisa tercapai. Sekali lagi brother dan sister, saya mengajak generasi milenial, pemuda dan pemudi dimanapun Anda berada, jangan takut dan jangan terlambat untuk mengambil sebuah new opportunity. Karena semakin cepat kita memutuskan
mengambil keputusan, mengambil langkah, semakin cepat tangga kita menuju sebuah kesuksesan. Sekali lagi, brother sister, ambil kesempatan di era digital ini. Jangan hanya kita melihat dari sisi negatifnya saja. Jangan hanya media sosial kita, medsos kita hanya untuk update status. Kita lihat saudara kita, brother kita di mana-mana mengambil peluang itu. Mari kita ambil bagian sehingga kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Jangan mengeluh dengan ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan hari ini. Jangan mengeluh karena kita tidak bisa punya pekerjaan yang layak. Mengeluhlah karena kita tidak mau mengambil sebuah peluang atau kesempatan itu. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.